Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kami dari UI Watch, TP3, dari PEPS, PEPS yang dipimpin oleh Pak Antoni, dan juga KISDI akan menyampaikan berbagai isu terkait dengan masalah korupsi, terutama yang terbengkalai di KPK. Dalam hal ini memang kami mengadakan acara ini untuk mengingatkan KPK supaya berlaku adil, ya, jangan menjadi alat politik seperti yang sudah pernah kami sampaikan awal bulan lalu, bagaimana misalnya KPK itu merencanakan akan menangkap Anies. Nah, di situ kami menyatakan bahwa KPK harus berhenti, ya, menjalankan agenda politik dari penguasa, terutama yang saya kira ada di belakangnya itu adalah Jokowi dan Luhut, atau juga mungkin dari partai besar. Nah, dalam hal ini, sore ini kami akan mengungkap sejumlah kasus yang terbengkalai, yang selama ini sudah begitu banyak anggota masyarakat melaporkan ke KPK, tapi KPK tidak menindaklanjuti atau mencari-cari alasan untuk mempetieskan kasus tersebut, terutama karena memang menyangkut pejabat-pejabat dari partai yang berkuasa, termasuk sebetulnya juga adalah anak Presiden Jokowi sendiri, yaitu Gibran dan Kaisang, yang yang sangat diduga keras itu menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan. Nah, dalam hal ini saya kira kami terutama nanti yang akan bicara cukup banyak, itu antara lain adalah Pak Antoni dari PEPS, ya, kemudian Pak Mursalin dari KISDI. Nah, kami sendiri memang mempunyai beberapa kasus yang akan kami nyatakan untuk segera diungkap kembali, tapi sebelum itu saya persilakan dulu kepada Pak Antoni. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Marwan. Ini kalau kita lihat adalah korupsi di Indonesia ini bukannya membaik, tetapi malah kasus korupsi ini adalah memburuk. Pemberantasan korupsi kalau kita lihat ini tertatih-tatih, ya. Jadi berjalan di tempat, dan yang lebih parah adalah hukum ini digunakan untuk kepentingan politik, sepertinya begitu. Kenapa? Jadi kalau kita lihat banyak kasus-kasus hukum yang tidak selesai, atau bahkan terbengkalai, ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Marwan, atau malah diterbengkalaikan. Nah, ini sengaja ada ini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya beberapa kasus, ya, misalkan kasus bansos, ini kan sudah ada beberapa yang disebut, ya, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Lalu kemudian seperti kasus IKTP, itu kan sudah ada disebut, tetapi juga tidak ada kemajuannya, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahan korupsi ini adalah sudah menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan korupsi adalah sangat tidak adil bagi masyarakat miskin, karena itu hak masyarakat miskin itu dirampas. Jadi kalau kita lihat, korupsi ini adalah sama juga dengan merampas hak dari masyarakat miskin. Bansos sudah jelas, hak masyarakat miskin dirampas. Dan yang lain-lainnya yang harusnya bisa dibelanjakan sebagai misalnya subsidi, tetapi kemudian tidak bisa disiapkan menjadi subsidi, bahkan subsidi itu dicabut dengan alasan penerimaan negara itu kurang. Nah, inilah sudah menjadi ketidakadilan dan merampas hak rakyat miskin. Nah, yang lebih parah lagi, itu ada penerimaan negara dari pajak misalnya, ya, itu juga dikorupsi. Dan kalau kita lihat, ini adalah
yang sangat mencuat ini yaitu kasus PT Bank Panin dan PT John Lynn Baratama dan PT Gunung Madu Plantation. Nah, di sini 3 PT ini terkait dengan suap kepada aparat pajak dan bahkan salah satunya adalah pejabat teras, pejabat tinggi yang sudah ditangkap. Tetapi kalau kita lihat yang ditangkap di dalam dari pihak yang penyuap itu adalah hanya pihak-pihak yang karyawan bawahan yang tidak mempunyai kewenangan sebetulnya untuk menyuap gitu. Nah, ini adalah satu praktek korupsi lagi di mana bahwa pemimpin tertinggi ini tidak tersentuh oleh hukum. Nah, selama ini tidak tersentuh oleh hukum, mereka tinggal mengorbankan karyawan-karyawan bawahan atau pihak ketiga. Nah, ini yang kita minta, bahwa ini menunjukkan juga tidak adil dan hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya sampai mereka yang bertanggung jawab yang memerintahkan untuk korupsi. Kalau kita lihat PT Bank Panin, Mumin Ali Gunawan itu masih tenang-tenang saja. John Lynn Baratama, kalau kita lihat Haji Ihsan meskipun sudah disebut, itu masih tenang-tenang saja. Dan ini tidak memberikan efek jera, dan saya rasa ini yang harus benar-benar ditegakkan kalau untuk menegakkan pemberantasan hukum ini, agar jangan sampai hak rakyat miskin, masyarakat miskin itu dirampas oleh orang-orang kaya kebal hukum ini. Saya rasa demikian dulu awal. Baik Pak Antoni, saya kira ada hal yang mungkin perlu dijelaskan terkait dengan rencana mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E dibandingkan dengan temuan BPK sekitar 18 triliun terkait dengan eksekutif yang kalau Anies ini mengelola APBD, kemudian Jokowi mengelola APBN, kalau ingin diperbandingkan dan kita ingin ada keadilan, bagaimana penjelasan dari Pak Antoni? Iya, ini kan seperti yang saya juga sudah tulis ya. Yaitu kita memakai logika dari Romli Atmasasmita kan gitu kan ya. Bahwa KPK mengatakan bahwa Anies bisa menjadi sebetulnya Prof. Romli Atmasasmita yang mengatakan sebetulnya Anies sudah bisa ditersangkakan dengan adanya 2 alasan yang sudah terpenuhi untuk itu, yaitu ada tindakan pada perbuatan yaitu dan kemudian ada niat jahat. Nah, ini Anies, kenapa itu Anies? Karena Anies adalah pemegang kekuasaan tertinggi APBD. Jadi logika ini adalah pemegang kekuasaan keuangan negara di dalam satu daerah atau pemerintah pusat, maka logika Romli adalah mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mendorong saja, saya sendiri tidak tahu apakah Anies ini adalah menyalahi undang-undang atau terlibat di dalam kasus korupsi, tentu saja saya tidak tahu. Tetapi kasus ini harus disamakan dengan kasus-kasus lainnya. Artinya kesetaraan hukum ini harus bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat di APBN, bahkan di APBN itu hasil pemeriksaan dari BPK untuk semester 1 2022 sudah menyebutkan yang tadi Bung Marwan katakan, sudah ada ya boleh dibilang penyimpangan atau ketidakjelasan sampai 18 kerugian negara 18,37 triliun. Dan kalau kita lihat dengan kedua analogi dari logika dari Prof. Romli ini, apakah itu sudah ada perbuatan jahat, niat perbuatan, dan apakah itu sudah ada niat jahat, dan kedua-duanya kalau menurut logika saya
itu adalah sudah terpenuhi gitu. Nah, jadi di sini kalau kita mendorong memang ini kesetaraan hukum itu harus ada. Nah, dengan adanya logika seperti ini, kenapa saya memakai logika? Hukum adalah berkenaan dengan logika. Hukum itu terkait semua dengan logika gitu. Jadi ini adalah yang menarik, hukum dibangun atas dasar logika. Nah, jadi logika yang tadi dikatakan oleh Prof. Romli itu harus juga diterapkan di tempat lain. Dan kita mendorong semua bahwa ini bagian dari keterbukaan, transparansi dari aparat hukum. Ya, semoga yang kalau ini diproses, ya semuanya bisa diproses. Sebetulnya juga tidak perlu kalau ini diproses. Sebetulnya semuanya harus diproses kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa ini adalah penyimpangan-penyimpangan gitu. Tinggal adalah pembuktian bahwa kalau ini ada kesalahan-kesalahan, apakah itu kesalahan kebijakan atau apakah itu ada delik pidana, nah itu ahli hukum yang bisa menentukan. Terima kasih. Ya, artinya Pak Antoni, untuk saya perjelas ya, yang menjadi concern atau menjadi sikap Pak Antoni adalah bahwa kalau Anies dipersoalkan dan akan ditersangkakan karena ada dugaan penyimpangan dalam APBD melalui proyek atau anggaran untuk Formula E, maka kalau kita bicara kesetaraan atau kesamaan di hadapan hukum, maka sebetulnya jauh lebih layak mempersangkakan Presiden Joko Widodo yang sudah ditemukan penyimpangannya oleh BPK sekitar 18,3 triliun. Seperti itu ya Pak? Sebetulnya begini. Lebih layak maksud saya. Iya. Kalau Anies kan masih belum ada tidak sejauh bahwa ini sudah ada potensi kerugian negaranya. Saya tidak bisa berkomentar apakah di Anies itu karena saya tidak mempelajari kasus. Tapi saya mempelajari bahwa ini logika yang dipakai dan terkait dengan yang tadi saya katakan mengenai pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks itu sebetulnya kita harus perluas, bukan hanya kalau Anies ditersangkakan, tapi sebetulnya apapun itu, Anies tersangka atau tidak ditersangkakan, disidik atau tidak disidik, tetapi begitu yang sudah ada temuan dan temuan BPK adalah sebagai dasar di mana KPK atau aparat hukum lainnya, Kejagung atau kepolisian, itu yang bisa langsung masuk untuk memeriksa. Nah, itu adalah gitu. Jadi kita harus perluas itu. Jadi bukannya hanya ini masalah Anies atau masalah Jokowi gitu. Tetapi kita bilang masalah tata kelola dari keuangan negara. Dan ini harus ditegakkan, dan siapapun yang korupsi, yang berpotensi korupsi, ini harus diperiksa. Mungkin saja nantinya adalah bukannya Pak Jokowi, bisa saja pengguna anggaran yang menyeleweng. Ya, jadi kita juga sering melihat bahwa pemegang anggaran itu belum tentu selalu yang menjadi tersangka gitu ya. Itu bisa jadi kita lihat tadi di kementerian ada di mana itu yang bisa menjadi tersangka tersendiri gitu. Karena ada juga oknum-oknum yang bermain gitu. Jadi yang sekali lagi yang saya mau tegaskan adalah bahwa ini harus ada kesetaraan hukum, semua yang ada berpotensi melanggar hukum itu harus diusut, dan termasuk yang ada di APBN, dan termasuk kereta cepat, termasuk yang lain-lainnya, itu semua harus diusut. Ya, terima kasih. Artinya juga bahwa lembaga penegak hukum ini, mulai dari nanti ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK, mereka ini harus menggunakan wewenangnya secara benar sesuai dengan aturan yang ada. Jangan mereka menjadi alat politik. Giliran berhadapan dengan musuh politik, itu mereka bekerja. Tapi berhadapan dengan kasus-kasus yang dilakukan oleh penguasa, mereka tutup mata. Nah, kita tidak mau seperti itu, termasuk juga KPK saya kira. Begitu ya Pak? Oke. Berikutnya saya kira ini dari Pak Mursalin, mungkin silakan Pak. Kasus-kasus apa ini? Korupsi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mursalin, Presiden KISDI, Komunitas Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, mewakili beberapa elemen-elemen ya, bahwa mungkin saya melihat dari sisi yang lain. Rakyat ini kan sudah pandai ya. Mengapa KPK tiba-tiba
mengeluarkan bocoran kemana-mana bahwa Anies akan ditangkap. Dan untuk logika pembenaran itu mencari, dan salah satu pasien yang didapat adalah Profesor Romli, ya, untuk menyatakan bahwa sudah masuk jebakan Anies dalam ini. Tapi saya mau melihat begini, mengapa KPK mengatakan seperti itu? Saya lihat bahwa sejak tanggal 3 Oktober kalau nggak salah, pada saat Nasdem menyatakan Anies sebagai capres, suhu politik jadi tinggi. Ada kocar-kacir dari pihak sana, mengapa Anies dicalonkan? Karena mereka tampaknya belum siap sekali. Karena setelah pencalonan Anies itu, kemudian dari mana-mana elemen, bahkan dari Partai Demokrat pun juga sudah mengundang Anies untuk berbicara tentang itu. Artinya dikhawatirkan mulus dia menjadi capres, sedangkan Anies Baswedan itu nampaknya belum ada deal-deal terhadap pihak entah KEB atau rezim begitu, terhadap persyaratan dia harus kalau mau dicalonkan jadi capres. Antara lain tentunya Anies selama ini hanya mengatakan saya ingin menyelesaikan dulu sebagai tugas di gubernur, tapi sebenarnya kan belum ada deal atau apa yang ingin disampaikan. Karena Anies beberapa saat ditanya apa kebijakan yang akan dilakukan bila menjadi capres, dia hanya ingin mengatakan menegakkan hukum, menegakkan demokrasi, akan kembali pada Pancasila. Itu nampaknya menjadi kengerian bagi orang-orang yang tentu orang jahat. Ya, kalau orang baik tidak mungkin akan ngeri dengan. Nah, ini yang menjadi bagaimana cara menjerat Anies, menjegal Anies supaya tidak laju menjadi capres. Ya. Sudah tahulah rakyat itu, ada istilah Jawa itu becik ke titik Allah ketoro. Kalau yang baik itu sudah kelihatan, kalau yang jelek itu sudah kelihatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang ingin diterapkan terhadap Anies ini sudah kelihatan. Karena Anies ingin dijegal, Anies ini merupakan harapan, ya, harapan saya tanda petik dari indikasi-indikasi dari masyarakat tentang apa kebijakannya itu. Selama 5 tahun dia menjadi menjabat DKI itu juga dia tidak mau ada deal-deal dan bahkan menghentikan misalnya program reklamasi dan lain sebagainya. Ini yang tentu akan bakal dijegal. Jadi saya tidak mau masuk kepada persoalan-persoalan apa itu ketersangkaan Anies dalam masalah korupsi. Tadi sudah disampaikan pada Pak Marwan dari Pak Antoni. Ya. Kalau mau membuat yang lain itu Gibran dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya itu dianggap kata Pak Romli itu tidak ada anggarannya di RAPBD, kan ada di APBDP sudah dikatakan, dan itu konstitusi karena di APBN kan juga ada APBNP. Nah, kalau misalnya itu mau dijerat ya yang rata dong, semua harus ditangkap semua. Nah, ketidakadilan inilah yang masyarakat menolak, dan saya jamin pasti akan terjadi chaos penolakan oleh masyarakat dengan pemaksaan penangkapan yang tidak adil seperti itu. Saya kira sementara itu Pak Marwan. Baik, terima kasih Pak Mursalin. Saya sendiri ada beberapa kasus ya, saya akan brief esensi dari kasus-kasus yang kita tadi sebut sebagai kasus yang diterbengkalaikan oleh KPK. Disengaja ya, kita melihat ini disengaja. Karena itu kita ingatkan KPK, jangan terus menunjukkan peran Anda sebagai alat politik dan pelindung koruptor. Ya, kita ingatkan kembali KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri supaya bertindak sesuai dengan konstitusi dan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Jangan bekerja untuk kepentingan penjahat atau rezim yang pro oligarki, atau justru berpihak kepada penjahat-penjahat yang sudah melakukan korupsi. Misalnya, pertama kasus korupsi IKTP, kerugian negara itu sekitar 2,3 triliun. Salah satu yang sudah cukup bukti ya sebetulnya tentang bahwa yang bersangkutan menerima uang 500.000 dolar, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, ini dipertegas juga oleh Setia Novanto, ketua DPR yang sudah ditangkap itu, bahwa Ganjar menerima 500.000 US dollar dalam kasus IKTP. Kenapa misalnya KPK tidak menindaklanjuti ini?
Ya, artinya KPK melindungi Ganjar sebagai terduga koruptor $500.000 US dollar. Kemudian juga Menkumham Yasona Lauli, ini juga sama kasus iktp, menerima juga ratusan ribu US dollar. Ya, Setnov sudah dipenjara, tapi Setnov juga menyebut 2 orang ini minimal terlibat menerima suap dari kasus iktp ini, tapi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, kita ingatkan ini, KPK supaya bertindak adil. Kita bukan mau melindungi koruptor. Kalau memang Anies korupsi, kita juga dukung supaya Anies itu ditangkap. Tapi ini harus diberlakukan untuk semua. Jangan berpihak. Jangan melindungi koruptor seperti 2 orang tadi yang saya sudah sebutkan, Ganjar Pranowo dan Yasona Lauli. Kemudian ada kasus untuk suap pergantian antar waktu, melibatkan Harun Masiku, dan itu sudah menjadi buron sejak tanggal 29 Januari 2020. Sudah terdaftar di Interpol, buron di dunia. Ya, ini orang ya. Nah, ini ada hubungan juga nih dengan petinggi partai, penguasa. Nah, kemana nih Harun? Kenapa tidak mampu ditangkap? Nah, kita khawatir ini yang namanya KPK ini sama seperti tadi, terlibat untuk melindungi koruptor. Ya, kemudian ada kasus lain, misalnya masalah bansos yang sudah menjadikan Juliari Batubara sebagai tersangka. Sudah, tapi kita belum jelas nih mengikuti kelanjutan sidangnya. Tapi kita juga mencatat bahwa ada keterkaitan dan keterlibatan dan diduga ada suap atau ada korupsi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, anaknya Presiden Joko Widodo. Dari siapa ini? Ada hubungan dengan pemesanan goodie bag kepada Sritex. Sritex ini barusan juga kita dengar beberapa hari yang lalu mendapatkan investasi yang cukup besar ya, puluhan triliun untuk investasinya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa KPK kita minta untuk juga mengusut ini, ya, kalau memang benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan negara dan rakyat, dan mereka ini harus sadar bahwa mereka ini hadir dari reformasi, ya, dari bagaimana reformasi yang terjadi 9798, lahirlah KPK karena memang sebelumnya cukup banyak kasus-kasus KKN terjadi di Indonesia, maka didirikan KPK, tapi belakangan justru menjadi lebih parah dan menjadi alat politik bagi penguasa. Kemudian ada lagi kasus tentang gratifikasi, ya, dari Sinarmas kepada Gibran dan Kaisang, ya, melakukan korupsi tindak pidana pencucian uang. TPPU ini sudah dilaporkan ke KPK, tapi KPK coba berkelit untuk tidak menindaklanjuti kasus ini. Nah, ini juga kembali kami ingatkan. Nah, yang terakhir, ada juga kasus yang 2 minggu yang lalu kami ungkap bersama UI Watch, FNP dan FKN bersama TP3 tentang adanya korupsi dari penggelapan pajak untuk ekspor batubara yang melibatkan konsorsium 303 Satgasus Merah Putih. Ya, jadi kita ulangi namanya itu, ini kasus korupsi penggelapan pajak yang melibatkan konsorsium 303 Satgasus Merah Putih, yang juga yang menjadi perusahaan yang diduga melakukan korupsi adalah Multi Harapan Utama, di mana di dalam kasus ini disebut-sebut tentang nama Robert Prianto, Bino Susatyo, dan Yoga Susilo. Saya kira ini nama yang sudah sangat berkibar, ya, dalam dunia perjudian, terutama yang online, tapi kelihatannya tidak tersentuh oleh hukum. Nah, kasus-kasus yang saya sebutkan tadi sebetulnya sudah cukup banyak
alat bukti yang disampaikan kepada KPK. Namun faktanya KPK tidak menindaklanjuti, atau yang tadi sudah kita sebut di awal namanya itu sengaja membuat ini terbengkalai. Ada niat jahat, ya, niat jahat oleh KPK untuk melindungi koruptor. Kalau tidak ingin dicap oleh masyarakat bahwa KPK bukan pelindung koruptor, bukan menjadi alat politik dari penguasa, maka tunjukkanlah bahwa KPK memproses kasus apapun. Jangan tebang atau pilih tebang. Kalau itu yang dilakukan, maka jangan salahkan rakyat. Untuk Anda sebaiknya juga bubar. Tidak perlu ada di bumi Indonesia karena sudah menjadi alat politik dari kekuasaan. Nah, saya kira itu tambahan kasus-kasus yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya cukup banyak ya kalau memang KPK itu niat. Ada kasus PCR, ada kasus prakerja, kartu prakerja, yang juga itu BPK sudah juga melakukan audit. Nah, biasanya ini kan kalau memang proaktif, HAPSEM yang setiap semester itu dilakukan oleh BPK, laporannya itu dikirim kepada pemerintah, kepada DPD, kepada DPR. Nanti 3 lembaga ini bisa saja menindaklanjuti untuk mengajak penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang sudah dicantumkan oleh BPK di dalam HAPSEM tadi. Nah, masalahnya tadi Pak Antoni sudah sebutkan, ada yang sampai jumlahnya 18,3 triliun, ini menjadi potensi kerugian negara, tolong ini diproses. Jangan pula disamakan dengan yang tadi, dipetieskan, dibuat terbengkalai, ya, terutama oleh KPK. Kalau kita kepada Polri atau Kejaksaan, mungkin kita agak pesimis, tapi kepada KPK, lembaga yang lahir dari reformasi, mestinya ini bisa berbeda. Tapi kalau akhirnya menjadi alat politik, kita memang pantas pesimis, dan karena itu wajar juga kalau kita mengajak rakyat rame-rame melakukan perlawanan. Mungkin itu ya. Ada tambahan lain dari Pak Antoni? Cukup mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak, kita fokus ke ini Pak, mungkin permasalahan apa menurut catatan Bapak yang ada di KPK sekarang yang mesti concern poin 1, 2, 3 yang harus kita desak supaya untuk KPK selesaikan Pak. Intinya saja Pak. Ya, saya kira salah satu tadi yang kaitannya dengan masalah IKTP. Ya, itu kan uangnya sampai 2,3 triliun itu. Ini dalam hal ini melibatkan Ganjar dan Yasona. Puan dan Pak dengan Ohidodo Kambai kan disebut-sebut juga Pak. Betul. Jadi yang saya sebut itu hanya 2 yang saya ingat karena memang ini sedang top ini. Tapi top juga masyarakat udah tahu. Ya, jangan sampai nanti mereka salah pilih. Kita bukan bikin fitnah, tapi fakta sudah begitu bertebaran ya tentang bagaimana sebetulnya keterlibatan mereka ini dalam kasus IKTP. Tapi saya setuju ada nama-nama lain. Itu puluhan sebetulnya ya. Tapi 2 ini memang yang perlu untuk diingatkan menjelang Pilpres 2024. Bukan untuk menjegal, tapi supaya masyarakat kenal nih siapa nih orang ini gitu. Faktanya dia terima 500.000 US dollar dari kasus untuk IKTP ini gitu. Kemudian juga tadi tentang Harun Masiku ya. Bansos juga. Bansos. Nah, bansos ini kaitannya dengan siapa? Ada keterlibatan anak presiden. Ini harus segera dituntaskan. Kemudian yang juga sangat mendesak adalah tentang gratifikasi dari Sinarmas untuk anak presiden juga gitu. Ya. Lalu yang terakhir tadi saya sebutkan ini soal mafia tambang. Mafia ini melibatkan Satgasus Merah Putih yang sudah keburu dibubarkan. Nah, kita ingin dan sudah berkali-kali menyatakan bubar sih bubar, tapi tolong diaudit dulu. Ini kejahatannya ini kejahatan tingkat tinggi ala mafia. Secara mafia itu memang seperti itulah kelakuannya. Jangan terus lalu bubar lalu itu hilang. Sementara korupsinya ini bisa dari berbagai jenis kejahatan ratusan triliun jumlahnya. Seperti itu.
Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mau tanya lagi Pak Lem ya. Ini sebetulnya siapa sih yang panik nih dengan Anies dicapreskan oleh Nasdem? Ini sepertinya ada panik. Ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan kasus Kanjuruhan. Nah itu kan dikatakan bahwasanya hampir semua stadion di Indonesia itu tidak memenuhi standar FIFA. Itu dari orang PSSI sendiri. Nah, sedangkan tempoh hari kita tahu pernyataan dari PSSI menyatakan bahwasanya JIS ya tidak bisa melaksanakan pertandingan internasional. Nah, karena dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Nah, ini bagaimana menurut Baik, Pak? mungkin kita akan jawab yang pertama saja dulu ya, bahwa keinginan siapa yang mencalonkan Anies itu jelas pertama adalah kekecewaan masyarakat, ya, rakyat yang sangat dalam, putus asa, memperjuangkan segala sesuatu melalui demo, melalui apapun terhadap kebijakan yang sangat memilukan dari rezim, dari kekuasaan. Dan dia melihat sosok Anies ini nampaknya ya bisa diharapkan kejujuran, ya, kinerja, kemajuan di Jakarta. Inilah yang menyebabkan, mungkin dua hal ini yang menyebabkan tingginya harapan menggantungkan pada Anies. Dan itu yang dilakukan oleh Nasdem, bukan Nasdem sendiri. Artinya Nasdem ini dia sudah melihat bagaimana gelagat di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini yang tidak mungkin bisa dihalangi. Dari kasus ini kita yakin bahwa KPK itu bekerja dalam tekanan, ketakutan terhadap terus pencalonan terhadap Anies. Nah, maka dengan tekanan itulah dia melakukan sesuatu yang dipaksakan, yaitu ketidakadilan yang disampaikan Pak Marwan tadi, memaksakan kasus-kasus yang sangat masih elementer dengan kasus-kasus yang lain yang tidak dilanjuti. Ya. Nah, ini yang kalau saya lihat dari sisi lain, ya, masyarakat yang sudah kecewa terhadap demo demi demo, ini berterima kasih sekali nih kepada KPK ini, seolah menyatukan kecewaan masyarakat di dalam satu harapan. Ya. Ini jangan main-main KPK ini. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia harus berat sekali harus melakukan sesuatu. Kalau memang mau dihukum Anies karena korupsi gitu, kita bukan itunya, bukan masalah Aniesnya, ini masalah semangat keadilan. Logika Romli bisa kita adu. Kalau dia memang seperti itu, berarti semua harus dilakukan. Nah, oleh karenanya memang masyarakat akhirnya yang tahu bagaimana popularitas dia, elektabilitas, ya, rasionalitas, profesionalitas, mengapa yang menjadi dia didukung itu Anies itu harus berani konsekuensi logis itu loh. Ratusan aliansi pendukungan itu. Kalau kemudian Anies digagalkan hanya karena itu, apa kita mau diam? Tidak jadi digagalkan, karena ditangkap KPK. Itulah mengapa tadi saya katakan, pasti akan terjadi perlawanan di tengah-tengah masyarakat. Sudah serendah-rendahnya melakukan tuntutan dianggap enteng lah sama, demo juga paling sebentar selesai, demo BBM, dan mereka menyatakan itu. Nah, kali ini tidak mungkin. Oleh karenanya, marilah selenggarakan dengan baik ya. Walaupun masyarakat mungkin banyak yang berat menunggu kejahatan ini, menunggu pemimpin yang baru harus sampai 2024. Itu bisa saja terjadi, bisa sebelum itu kalau sampai kebiadaban tadi menyinggung misalnya masalah Kanjuruhan, itu kan hanya bagian kecil. Tetapi kecil ini mereka anggap kecil, tapi itu kan sesuatu yang besar sekali bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPK kalau dia mau mengkerucutkan, berani menangkap Anies ya, dalam persoalan yang masih belum jelas ini, pasti akan chaos. Itu saya, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Antoni. Tadi Pak Antoni sampaikan bahwa hukum itu adalah logika. Kami sebagai pensamper ini tidak masuk ke logika kami ketika Bupati Bogor tertangkap OPT suap dalam proses beberapa bulan
telah putus sidang, ya kan, mulai putus telah putus. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan kasus Haji Pisang, dengan kasus suap yang sampai 500 miliar masalah pajak dan hubungannya dengan Bang Panu dan hubungannya dengan partai. Nah, mohon pendapatnya Pak. Ya, itulah yang tadi kami sebutkan, bahwa ada beberapa kasus yang terbengkalai dan atau diterbengkalaikan. Dan di sini artinya bahwa ada ada deal-deal bahwa ini untuk menunda atau tidak menangkap atau hanya mengorbankan bagian bawah, bagian orang bawah. Dan kalau kita lihat adalah misalkan di dalam kasus tadi PT Baratama, John Lynn Baratama misalnya, dan PT Paninbank juga, yang ditangkap adalah konsultan pajaknya, ya. Dan dalam kasus suap minyak goreng, yaitu hanya beberapa wewenang untuk memutuskan, apalagi mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah. Ini yang sebetulnya harus diusut. Bukannya berarti bahwa kasus minyak goreng sudah ada yang dihukum harusnya selesai. Harusnya adalah pihak aparat hukum itu memeriksa sampai siapa yang memberi perintah untuk suap itu. Harusnya adalah ke situ gitu. Siapa yang aktornya gitu. Jadi kalau pesuruh sekarang kasihan sekali, mereka karyawan lalu diminta untuk melakukan suap dan mereka tidak bisa menolak karena mereka bekerja. Lalu mereka dihukum sampai misalkan lebih dari 10 tahun. Ini kan kelewatan. Padahal yang menyuruh itu masih bebas berkeliaran gitu. Nah, inilah bahwa kekuatan uang tadi tentu saja akan memegang peranan penting bahwa penundaan kasus atau terbengkalai atau diterbengkalaikan ini yang menjadi isu utama dalam pemberantasan korupsi kita di Indonesia. Dan jangan lupa bahwa korupsi adalah memiskinkan rakyat miskin. Karena itu hak dari rakyat yang seharusnya bisa diberikan sebagai subsidi atau apapun, itu akan terpotong tentu saja. Ya. Pak Marwan, Ya. ini kan dalam kondisi yang bersih-bersih ya? Ya. Bersyukur termasuk salah satunya. Ya. Bukan untuk membersihkan sesuatu itu alam juga harus bersih dong Pak. Sementara kita ketahui bahwa untuk periode sekarang aja 2 pimpinan KPK bermasalah kan. Yang satu ketuanya langsung kan juga kena kode etik tertulis atas kasus helikopter. Dan Bu Lili jelas sudah diikat baru. Nah, bagaimana KPK bisa membersihkan sesuatu itu yang kotor kalau sementara pimpinannya sendiri jelas-jelas sudah melanggar etik. Nah, kedepannya saya pengen tanya, apakah kedepannya juga untuk pimpinan KPK ketika dia melakukan menerima gratifikasi atau apalah yang melanggar itu harus sebenarnya harus dipidana juga, tidak sekedar etik atau dipecat itu gimana menurut Pak Marwan? Atau artinya ini kan juga terkait juga dengan ini yang seolah-olah pada saat ini masa bersih terhadap beberapa kasus masuk kasus panis dan ini juga berkaca, dia tidak terganjal gitu. Sebenarnya dirinya itu nggak bisa bicara soal pemberantasan korupsi karena dia sendiri sudah menerima gratifikasi. Oke. Itu gimana? Menurut Pak Marwan dan semua narasinya? Ya, saya kira isunya kan memang ini satu komplotan. Komplotan itu ya mungkin yang paling tinggi secara faktual di lapangan ya presiden, ya kan. Kita tidak tahu apa ada di atasnya. Presiden, ada pimpinan partai, ada pengusaha yang kita sebut sebagai oligarki. Nah, terkait Firly, bisa saja memang ini sengaja untuk mengamankan kepentingan ya pejabat-pejabat yang tersangka, apa yang sudah menjadi yang tersandra maksud saya. Ini terus dipelihara supaya gampang dikendalikan dan diarahkan untuk menjalankan agenda sesuai kepentingan oligarki, termasuk juga sebenarnya yang ada di partai-partai.
banyak pimpinan partai itu adalah yang statusnya itu sebetulnya tersandra karena kasus-kasus korupsi, sehingga keinginan dari oligarki yang simbol pimpinannya itu Jokowi ini bisa jalan lewat orang-orang tersandra untuk berjalan mulus, sehingga tidak berani misalnya untuk berbeda sikap. Coba-coba berbeda sikap ya bisa diganti. Seperti itulah, secara umum seperti itu. Jadi ada yang memang ini dimanfaatkan untuk menjalankan agenda oligarki. Kalau memang niat baik, ya mereka kan pasti pilih yang bersih. Tapi justru karena niatnya jahat, ya sengaja dipelihara ini yang bermasalah ini supaya agendanya berjalan mulus. Saya kira itu. Mungkin Pak Antoni mau nambahkan, silakan Pak. Ya, saya lihat adalah kita harus melihat kepada institusi. Yang kita percayakan adalah institusinya. Memang personalia itu menjadi sangat penting, dia yang mengeksekusi dari institusi itu. Jadi kalau kita lihat bahwa KPK ini agak sedikit mundur, bukan sedikit lagi ya, mungkin mengalami kemunduran yang cukup drastis, yaitu setelah ada undang-undang KPK yang baru, yaitu kalau nggak salah 2019 ya. Ya. Nah, disinilah undang-undang KPK ini di mana bahwa ada Dewan Pengawas ya, kalau nggak salah, yang mengawasi itu secara ketat. Jadi KPK pun tidak bisa bekerja seperti independen yang diinginkan oleh undang-undang KPK itu sendiri yang awalnya. Nah, mengenai apakah itu orangnya, ya tentu saja kalau kita lihat bahwa sebetulnya dia tidak, sebetulnya dengan undang-undang yang diberikan kepadanya, dia mempunyai kemampuan untuk itu, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan undang-undang itu. Tetapi ya intinya adalah niat atau tidak niat. Nah, apakah yang tadi bahwa independen atau tidak independen? Apakah bahwa kalau dia mau menangkap seseorang, apakah harus mendapatkan restu dulu? Nah, ini yang ini. Jadi ini adalah semua yang mempengaruhi. Tetapi bagi masyarakat adalah yang mendorong adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa berjalan, bukan hanya di KPK saja, tetapi juga di kepolisian, di Kejaksaan Agung, dan juga di KPK itu sendiri gitu. Juga banyak sekali kasus-kasus di Kejaksaan Agung juga terhambat. Juga ada beberapa, kalau kita lihat Kejaksaan Agung, aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terjerat menjadi terdakwa hukum. Nah, jadi banyak itu, berapa banyak jaksa yang juga terkena, berapa banyak hakim juga kemarin ini ya, beberapa minggu lalu atau mungkin tidak sampai sebulan ada hakim agung yang juga tertangkap. Nah, ini adalah kita lihat dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, ini adalah rawan suap semua dan rawan korupsi semua. Jadi bukan hanya di KPK saja, tetapi ini adalah suatu sistem. Tetapi kita masih melihat, justru kita mendorong bahwa sistem ini sebetulnya masih bisa diubah dengan orang-orang yang ada, atau kepalanya, yaitu ketuanya, kalau Polri adalah kepalanya adalah Kapolri atau Kejagung ya, Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agungnya sendiri, dan Ketua KPK. Nah, itu harus bisa membuat proses-proses ini menjadi transparan dan bebas dari korupsi itu sendiri, sehingga hukum bisa ditegakkan menurut hukum yang berlaku, menurut rule of law. Rasa demikian. Ya. Pak, terkait dengan pernyataannya Pak Prof. Romli, analisis Bapak itu, apakah memang Pak Prof. Romli itu murni dari pribadi atau memang ada pesanan pusat yang sengaja menggunakan beliau Pak? Analisa Bapak Iya. Jadi sebelum ke situ saya mau menutup pernyataan bahwa saya dengar kabar semenjak Nasdem itu menyatakan Anies sebagai capres, memang belum ada sempat pertemuan antara Anies dan Jokowi, yang ini nampaknya diharapkan akan ada satu deal-deal tertentu. Disinilah yang menyebabkan kebingungan bagaimana mensikapi Pak Anies ini. Sementara Pak Anies juga kita tahu orangnya, saya anggap biasanya memang dia inginnya transparan, berkeadilan. Dia tidak inginlah deal-deal yang dicurigai masyarakat menjadi pengkhianat seperti itu. Nah, ini kemudian yang menimbulkan
kegalauan sehingga bagaimana cara supaya menghentikan Anies sementara. Nah, timbullah dicari-cari orang, menurut saya karena beliau kan juga orang yang pernah kena hukuman penjara ya, dan mungkin belum selesai juga hukumannya itu, sehingga saya sebut menjadi pasien. Itu kan banyak pasien-pasien yang lain dari partai-partai yang lain yang jadi menteri dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menurut info itu memang pesanan, artinya dia ditekan dan dia ada nego sebelumnya kan, tidak langsung. Kita beberapa hari sebelumnya kita dengar Romli tidak mau karena belum ada kecukupan lah untuk menganukan Anies. Kemudian dicari yang lain, ada dapat dosen Al Azhar nggak jadi kan, akhirnya Romli mau, mungkin entah tekanan entah atau apa. Nah, itulah yang dijadikan kekuatan oleh KPK untuk sudah layak menangkap Anies. Nah, ini saya kira coba-coba seperti ini kan sangat berbahaya, terlalu dini sekali. Oleh karenanya kita menghimbau, marilah biarkan rakyat senang mencoba untuk melakukan satu perhelatan, katakanlah kalau itu menjadi harapan baru dalam Pilpres itu. Tetapi nampaknya kan itu tidak dikehendaki. Bahkan kita mendengar bahwa nampaknya diminta untuk pengunduran Pilpres itu. Sebagai gantinya rakyat akan dikasih BLT. Ini semua kan akal-akalan yang memang pada dasarnya tidak ingin menegakkan satu keadilan dan di tengah masyarakat. Saya kira itu. Oke. Masih ada teman-teman? Kalau sudah tidak ada, acara ini bisa kita akhiri sambil berharap bahwa apa yang kita sampaikan ini diperhatikan oleh Presiden Jokowi, kepala atau ketua KPK, juga pimpinan DPR serta pimpinan-pimpinan partai untuk menghimbau mereka supaya berlaku adil, menghormati hukum, bahwa mestinya tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Kita ini semuanya adalah sama. Dan kalau bicara korupsi memang ini sudah sangat mendarah daging di negara kita ini. Kita harapkan KPK sebagai harapan masyarakat untuk berada di garis depan memberantas korupsi itu bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak, ya mungkin lebih bagus bubar saja. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.